Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aulaku.com. Untuk kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana caranya untuk membuat blog dari pertama kali kita masuk ke blogernya sampai ke setting dan juga cara menghasilkan blog ya. Tahap ini akan saya buat sampai beberapa tahap nantinya, yang mana untuk video kali ini hanya akan menerangkan bagaimana caranya untuk membuat akun Gmail dan juga akun blog ya. Nah, kenapa saya itu hanya akan membahas mengenai akun Gmail dan blog? Karena kalau saya bahas semuanya, maka yang akan Anda dapatkan yaitu kebosanan ya. Karena untuk membuat website ini butuh proses yang sangat panjang. Nah, di sini untuk pertama kali sebelum kalian itu membuat blog, maka yang harus kalian lakukan yaitu membuat akun Gmail ya. Nah, jadi kalau kalian mau membuat blog dulu harus mempunyai email ya. Kalau tidak mempunyai email maka tidak akan bisa membuat blog. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana caranya untuk membuat email. Kalian bisa klik di sini dengan cara gmail.com. Maka nanti akan ada tampilan seperti yang ada di sini ya. Nah, jadi kalian harus tunggu karena internet di sini agak lumayan lemot ya. Nah, tampilannya akan ada seperti ini. Di sini ada buat akun dan di sini juga ada buat akun. Nah, yang harus kalian lakukan yaitu bukan login ya, tapi yang harus kalian lakukan yaitu buat akun untuk membuat akun Gmail baru atau membuat email baru ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu memberi nama. Misalkan nama pertama itu dinamakan Nurhayati. Di sini Hayati. Nah, di sini hanya contoh saja ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan nama kalian ya. Misalkan nama depan kalian itu siapa, terus nama belakang kalian siapa. Terus di sini nama pengguna akan secara otomatis akan memberikan apa namanya itu yang tersedia. Jadi jangan kalian itu membuat sendiri, tapi yang tersedia di sini kalian bisa ambil ya satu-satu. Misalkan Nurhayati. Nurhayati Hayati 47 atau Hayati Nurhayati atau yang ini ya. Nah, di sini yang kalian harus lakukan yaitu yang pertama harus memilih yang salah satu yang ada di sini. Nah, misalkan saya akan memilih Nurhayati, di sini Hayati Nurhayati. Nah, di sini aja. Atau Nurhayati Hayati 47 ini aja ya. Nah, setelah itu bisa masukkan password kalian. Jadi untuk password itu jangan sampai uh, memberikan yang termudah ya, karena nanti takutnya nanti ada orang yang ber apa namanya itu akan mengambil data kalian. Nah, di sini bisa masukkan password. Saya akan masukkan password saya. Nah, di sini harus dikonfirmasi. Konfirmasi ini maksudnya itu harus disamakan antara misalkan di sini Nurhayati, di sini juga harus Nurhayati. Nah, untuk di sini saya akan masukkan sama dengan yang tadi saya buat ya. Nah, setelah itu jangan tampilkan sandi. Ya, ditampilkan sandi tidak ada masalah, karena kenapa saya tidak tampilkan? Karena ini di dalam bentuk video ya. Tapi kalau sampai itu tidak yakin antara ini dengan ini sama, maka bisa tampilkan sandi. Nah, setelah itu kalian bisa klik pada bagian berikutnya. Setelah Anda klik pada berikutnya, maka kalian harus memasukkan nomor HP yang kalian ya. Nah, di sini akan saya cari nomor HP yang ada di sini ya. Oke, untuk nomor HP ini kita awali dari 8 ya. Kenapa kok tidak 0 atau 62? Karena di sini sudah menandakan bahwa ini adalah lambang Indonesia, yang mana untuk Indonesia itu yaitu plus 62. Nah, di sini langsung saya akan tulis 081
399. Nah, ini terus setelah itu apakah mau dimasukkan email pemulihan? Masuk email pemulihan ini maksudnya itu email yang nantinya akan kalian gunakan. Misalkan nanti email yang kalian gunakan yaitu dalam tahap misalkan lupa password atau lupa email, jadi nanti akan langsung dipulihkan melalui email yang ada di sini. Misalkan ini saya akan menggunakan email saya sendiri ya, biar tidak lupa. Nah, ini wajib untuk dimasukkan, tapi kalau kalian tidak punya, pinjam punya temannya, karena nanti kalau lupa pastinya nanti akan enak untuk diproses ya. Oke, di sini sudah benar ya emailnya. Terus tanggal lahirnya dari Nur Hayati bisa dicek di KTP-nya atau tidak disamakan, tidak apa-apa ya. Nah, terus di sini ini saya akan buat sembarang aja ya, karena ini datanya saya. Terus setelah itu gendernya, gender ini ada wanita, pria. Kita karena ini namanya dari wanita ya, kita klik wanita. Terus setelah ini jangan klik ini ya, langsung berikutnya. Maka nanti akan ada SMS verifikasi masuk ke nomor HP kalian ya. Nah, silakan kalian bisa klik kirim di sini ya. Silakan klik kirim. Nah, maka akan ada nanti SMS notifikasi ke nomor tersebut yang belakangnya 399, maka silakan dicari. Jika ada SMS maka silakan dimasukkan yang awalannya G main, kita tulis 595609. Nah, setelah itu langsung kalian klik verifikasi. Jika benar maka akan ada tampilan seperti ini. Jika salah nanti harus memasukkan kembali ya. Nah, di sini kalian klik ya saya ikut. Nah, setelah ini langsung kalian klik pada bagian di sini saya setuju. Setelah ini maka yang harus kalian lakukan yaitu melihat email kalian ya. Nah, di sini masuk ya. Jadi email saya yang akan didaftarkan yang ini. nurhayati47@gmail.com. Nah, setelah kalian mempunyai email seperti ini ya, maka yang harus kalian lakukan yaitu dengan cara mendaftar di Blogger ya, dengan cara ketik https di www.blogger.com atau langsung kalian itu di sini klik di situ blogger.com gitu aja wis langsung, atau gini blogger.com. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu dengan cara create your blog. Nah, di sini akan langsung mau masuk ke web email kalian ya, karena dalam satu akun di sini, misal ini kalian itu membuat atau membuka Mozilla, maka langsung secara otomatis dia itu akan mengenali ya akun kalian. Nah, di sini bisa kalian cek dengan cara klik ini emailnya. Nah, masukkan sandinya. Setelah masukkan sandi, kita bisa tampilkan sandi kalau mau periksa. Setelah itu berikutnya. Nah, di sini ada nama, pilih nama untuk blog Anda. Nah, di sini
mau dibuat nama seperti apa blog Anda. Jadi harus samakan ya dengan nama-nama yang akan kalian buat. Misalkan kalian akan membuat blog tentang masalah masakan, jadi namakan judulnya tentang masakan. Nah, misalkan kalian akan membuat tentang masalah pendidikan, maka beri nama tentang masalah pendidikan. Misal ya, ini masalah pendidikan, misalkan admin operator ya, ini kalau judul kita bisa spasi ya, operator ini terus setelah itu sekolah misalkan ya. Nah, setelah itu klik pada bagian berikutnya. Nah, di sini yang harus kalian masukkan yaitu alamat blog ya. Alamat blog yang nantinya akan menjadi .blogspot.com, bukan .com ya. Misalkan yang akan kalian buat tentang masalah pendidikan, jadi kita harus samakan. Misalkan di sini kalian akan membahas pendidikan, maka yang harus kalian lakukan yaitu dengan menamai harus agak sama dengan pembahasan pendidikan. Karena kalau tidak, pastinya orang itu akan bingung, ini website pendidikan atau tidak, kan gitu. Nah, misalkan sekarang saya akan namakan di sini admin, tidak boleh huruf besar ya, huruf langsung admin operator. Nah, kita cek dulu apakah ada memeriksa ketersediaan alamat. Oh, di sini ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan. Atau di sini kita buang di sini operator, misalkan di sini Madura. Oke, apakah ada di sini? Oh, di sini ada ya. Jadi ada namanya operator Madura Jatim. Misalkan kita Madura Jatim. Nah, blog ini sudah tersedia. Nah, kalau ada seperti ini berarti tidak ada orang yang menggunakan. Jadi kita gunakan ini operator Madura Jatim. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh saja, tapi saya akan membuat mengenai di sini tentang apa namanya itu, operator, atau saya akan membuat mengenai parabola di sini ya. Nah, di sini saya akan membuat mengenai parabola, berarti saya akan membuat vision operator vision blog ini tersedia. Nah, ini ya. Jadi saya akan membuat website dengan nama operator Kvision, nantinya akan menjadi blogspot.com. Kenapa saya itu menamakan operator Kvision? Karena blog saya ini akan saya bahas mengenai parabola di dalamnya ya. Jadi saya klik pada bagian operator Kvision. Di sini saya sebelumnya ya, saya akan klik di sini lagi. Karena saya itu akan merubah di sini, jadi akan saya rubah menjadi operator Kvision. Nah, di sini kalau sudah, maka akan saya tulis di sini lagi operator Kvision karena sudah tersedia dan tidak ada orang yang ngambil, maka saya klik pada bagian berikutnya. Nah, setelah ini yang harus kalian lakukan yaitu nama yang akan ditampilkan.
Nah, samakan saja ya, maksudnya operator Vision. Oke, di sini ke operator Vision. Silakan klik pada bagian selesai. Nah, untuk bagian ini kalau sudah selesai, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Ini pertama kali tampilan waktu Anda membuat blog. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk membuat blog, sangat gampang sekali. Nah, di sini sudah jam 19, sudah sampai 19 menit ya. Nah, otomatis yang akan saya lakukan untuk pertama kali saya lakukan yaitu, nah, saya buang ini dulu ya. Yang akan saya kerjakan nanti yaitu dengan cara pertama harus membuat postingan dulu, terus yang kedua itu nanti membeli domain, dan yang ketiga nanti akan saya buat kaitan dengan webmaster tool dan lain-lain. Nah, di sini yang akan saya lakukan yang pertama yaitu yang kedua yaitu dengan cara bagaimana caranya untuk membuat postingan atau membuat artikel baru ya. Nah, untuk yang artikel baru akan saya bahas di video berikutnya di tahap kedua. Nah, jadi nanti kalian itu bisa menonton di tahap yang kedua. Jadi akan saya buat secara bertahap-tahap ya di sini ya. Nah, untuk pertama kali kalian sudah mempelajari bagaimana caranya untuk membuat akun Gmail. Yang kedua, bagaimana caranya untuk membuat blog. Dan yang ketiga, untuk tahap berikutnya akan saya bahas ya di postingan yang ketiga dengan judul bagaimana caranya untuk membuat postingan baru. Nah, di sini sudah cukup jelas bagaimana untuk masalah ini. Jadi untuk kalian yang pengen selalu mendapatkan update dari saya mengenai bagaimana caranya untuk mengelola blog dari awal sampai menghasilkan, maka silahkan kunjungi terus website bukan website tapi YouTube saya. Di sini nah ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin informasi mengenai nanti pembelajaran blogger dari awal sampai akhir, jadi kalian itu atau sampai menghasilkan, kalian bisa mengunjungi di sini ya, di saya di channel YouTube saya. Terus di sini saya ada yang namanya channel YouTube aulaku.com. Terus di sini subscribe-nya jangan lupa ya untuk ada terus menerus mengenai updatean YouTube ini ya. Nah, di sini banyak sekali video-video, dan di sini saya juga banyak yang sudah membuat video tentang masalah blog tapi sudah lama ya. Untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan update terbaru lagi, silahkan nanti kalian ke sini ya, ke channel YouTube saya. Oke, sekian dari saya mengenai bagaimana caranya untuk membuat Gmail baru dan bagaimana caranya untuk membuat blog baru. Nanti silahkan dikunjungi terus di channel aulaku.com saya. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.